Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kami akan mengajak kalian mengenal salah satu teknologi jaringan yang sangat penting untuk kehidupan digital saat ini, yaitu FTTH Fiber to the Home. Apa sih FTTH itu? FTTH adalah jaringan internet yang menggunakan kabel serat optik langsung ke rumah pelanggan tanpa perantara kabel tembaga. Teknologi ini menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat, stabil, dan tahan gangguan, sesuai banget dengan kebutuhan zaman sekarang yang serba online. Di masa sekarang, internet bukan lagi sekedar pelengkap, belajar, bekerja, hiburan, komunikasi, semua butuh koneksi yang andal. Tapi masalahnya seperti sinyal lemot, gangguan saat hujan, atau loading yang lama masih sering kita temui. Nah, itulah kenapa teknologi FTTH makin banyak digunakan. Saat ini banyak negara mulai beralih ke FTTH. Di Indonesia sendiri, layanan seperti IndiHome dan Biznet sudah mulai membangun jaringan ini, terutama di kota-kota besar. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara kerja FTTH? Apa saja alat-alat dan komponennya, dan seperti apa tantangan dan peluangnya di masa depan? Yuk kita langsung bahas satu persatu dalam video ini. Jangan lewatkan ya! Selanjutnya, aku akan jelasin tentang arsitektur dan topologi jaringan pada teknologi FTTH atau Fiber to the Home. Pertama, kita bahas dulu model dari arsitektur FTTH yang secara umum dibagi jadi dua. Yang pertama, Passive Optical Network atau PON. PON adalah sistem jaringan yang tidak menggunakan perangkat aktif di tengah jalur distribusi. Artinya, dari pusat layanan sampai ke pelanggan, sinyal dibagi menggunakan perangkat pasif seperti splitter. Contohnya, GPON, XGPON, dan NGPON. Model ini lebih hemat energi dan biaya karena tidak butuh listrik tambahan di tengah jaringan, tapi bandwidth-nya bersifat shared atau dibagi antar pelanggan. 2. AON atau Active Optical Network. Kalau AON, dia menggunakan perangkat aktif seperti switch di tengah-tengah jaringan. Kelebihannya, setiap pelanggan dapat jalur dedicated atau khusus, jadi kecepatannya lebih stabil. Tapi kekurangannya adalah perangkat aktif ini butuh listrik tambahan dan sistemnya sedikit lebih kompleks dibanding PON. Selanjutnya, mari kita lihat alur sinyal dalam jaringan FTTH. Sinyal cahaya dari ISP dimulai dari OLT atau Optical Line Terminal di pusat masuk ke jaringan distribusi optik atau ODN melewati splitter, bisa pasif atau aktif ya, tergantung arsitektur. Diteruskan ke kabel drop fiber menuju rumah pelanggan, dan akhirnya sampai ke perangkat ONT atau ONU yang mengubah sinyal optik menjadi sinyal digital digunakan untuk perangkat di rumah. Nah, sekarang ke topologi jaringan yang menggambarkan bentuk penyebaran koneksi antar perangkat. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah topologi star atau bintang. Dari satu titik pusat ke banyak pelanggan, ini paling umum digunakan di FTTH. Yang kedua adalah topologi ring atau cincin, membentuk lingkaran. Kalau ada gangguan di satu titik, sinyal bisa muter lewat sisi lain, lebih andal untuk sistem skala besar. 2. Topologi mesh. Setiap titik saling terhubung satu sama lain. Ini sangat andal karena punya banyak jalur alternatif, tapi lebih mahal dan kompleks. 3. Topologi tree atau pohon. Gabungan dari topologi star yang bertingkat dari satu titik utama bercabang ke beberapa titik lainnya, cocok untuk jaringan skala besar dan hiperarki. 4. Topologi push. Semua perangkat terhubung dalam satu jalur utama, murah dan sederhana. Tapi kalau kabel utama terganggu, semua koneksi bisa putus. Yang keenam adalah topologi hybrid. Kombinasi dari dua atau lebih topologi, misalnya gabungan antara star dan ring, dipakai untuk menyesuaikan kebutuhan jaringan yang lebih fleksibel. Terakhir, kita bahas jenis-jenis FTTX sebagai variasi dari FTTH. Perangkat dan komponen dalam FTTH. Sekarang mari kita kenali perangkat-perangkat penting yang digunakan dalam jaringan FTTH. Yang pertama adalah OLT, Optical Line Terminal. Perangkat ini berada di pusat penyediaan layanan internet.
OLT bertugas mengatur komunikasi antara jaringan ISP dan optik ke banyak pelanggan sekaligus, mengatur bandwidth, dan memantau koneksi. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal data ke sinyal optik. Contohnya ada YMA5800 dan CTEC300. Spesifikasinya bisa mencapai kecepatan 10-25 Gbps jumlah port GPON. Kedua, yaitu ada splitter, yaitu perangkat pasif yang berfungsi membagi sinyal dari satu kabel fiber ke banyak jalur sekaligus. Misalnya, dari satu kabel bisa dibagi menjadi ke-8, 16, atau bahkan 32 pelanggan. Ini sangat efisien loh karena tidak butuh listrik atau perangkat aktif. Pasif tidak butuh listrik, umumnya 1:8, 1:16, dan 1:32. Nah, kalau aktif butuh daya listrik, cocok juga untuk jaringan kecil dan berdedikasi. Yang ketiga ada ONT atau ONU, Optical Network Terminal atau unit. Ini adalah perangkat yang ada di rumah pelanggan. Tugasnya adalah menerima sinyal optik yang masuk dan mengubahnya menjadi sinyal listrik agar bisa digunakan oleh perangkat seperti WiFi, router, atau STB. Perangkat di rumah pelanggan dan mengubah sinyal optik ke Ethernet. Ada fiturnya juga loh, yaitu port RJ45, port telepon POTS, dan WiFi. Contohnya ada Huawei G8245 dan TP-Link XF1109. Yang keempat yaitu ODF, Optical Distribution Frame. ODF adalah panel tempat mengatur dan menyambungkan kabel-kabel fiber optik di pusat layanan atau gardu distribusi. Patch cord, kabel penghubung antara komponen dengan konektor ST, SC, dan LC. Yang kelima, ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik itu sendiri adalah komponen utama yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat halus. Kabel ini membawa sinyal cahaya sejauh kilometer tanpa kehilangan kualitas. Jenis seratnya adalah single mode, jarak jauh, atau multi mode, jarak pendek. Jenis kabel yaitu outdoor drop, underground, dan micro duct. Spesifikasinya yaitu ketahanan tarik, radius kelengkungan, dan color guarding. Yang keenam, ada juga ODF patch panel dan wallbox, yaitu tempat distribusi dan pengaturan kabel optik, latch cord, kabel penghubung antar komponen dengan konektor ST, SC, dan LC. Yang ketujuh, ada alat penunjang, yaitu OTDR, untuk mengukur kualitas kabel dan mendeteksi loss. Ada lagi power meter untuk mengecek kekuatan sinyal, dan cleaver dan splitter untuk memotong dan menyambungkan kabel fiber secara presisi. Semua perangkat ini bekerja bersama-sama untuk memastikan data berjalan dengan lancar dari pusat penyediaan layanan hingga ke rumah kita. Tanpa mereka tidak ada FTTH. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan perbandingan teknologi FTTH dengan teknologi yang lainnya. Kelebihan jaringan FTTH yang pertama yaitu kecepatan sangat tinggi. FTTH mampu menyediakan kecepatan internet hingga 1 Gbps, bahkan dalam beberapa kasus bisa mencapai 10 Gbps, tergantung teknologi yang digunakan seperti XGS-PON. Ini membuat FTTH sangat ideal untuk streaming 4K atau 8K, video call HD, bermain game online tanpa lag, dan mengakses call dengan sangat cepat. Yang kedua yaitu stabil dan tidak terpengaruh cuaca. Karena menggunakan cahaya dalam kabel fiber optik, sinyal FTTH tidak mudah terganggu oleh cuaca buruk seperti hujan, angin, atau petir. Tidak seperti jaringan tembaga atau wireless yang bisa terganggu interferensi elektromagnetik, FTTH sangat stabil kapanpun. Yang ketiga yaitu daya tahan panjang. Kabel fiber optik tidak mudah berkarat atau rusak karena suhu. Bahkan kabelnya bisa bertahan hingga 20-25 tahun tanpa perlu diganti. Ini tentu sangat menguntungkan secara jangka panjang. Yang keempat yaitu skalabilitas tinggi dan ramah masa depan. FTTH mendukung perkembangan teknologi masa depan. Saat kebutuhan bandwidth meningkat, kita cukup mengganti perangkatnya seperti OLT atau ONT tanpa harus mengganti kabel. Artinya, satu kali investasi kabel bisa digunakan dalam waktu lama. Yang kelima yaitu bisa digunakan banyak perangkat sekaligus. FTTH mendukung banyak perangkat aktif dalam satu jaringan
tanpa menyebabkan penurunan performa signifikan. Jadi cocok untuk rumah pintar, kantor, atau ruang belajar daring. Kekurangan teknologi FTTH yang pertama yaitu biaya awal cukup tinggi. Instalasi FTTH tidak murah, dibutuhkan investasi untuk menarik kabel fiber ke rumah pelanggan, serta perangkat seperti splitter, ONT, dan router optik. Ini membuat banyak orang masih enggan beralih. Yang kedua yaitu instalasi cukup rumit. Berbeda dengan jaringan tembaga atau wireless, pemasangan FTTH harus dilakukan oleh teknisi berpengalaman. Karena kalau kabelnya tertekan tajam atau rusak, maka sinyal tidak bisa ditransmisikan dengan benar. Yang ketiga yaitu belum tersedia secara merata. Saat ini FTTH masih banyak dijumpai di wilayah perkotaan atau daerah padat penduduk. Sedangkan di pedesaan atau daerah pelosok, ketersediaan FTTH masih terbatas karena biaya pembangunan infrastrukturnya mahal dan aksesnya yang sulit. Yang keempat yaitu biaya perangkat tambahan bisa tinggi. Saat teknologi berkembang, pelanggan mungkin perlu upgrade perangkat, misalnya dari GPON ke XGPON. Perangkat seperti OLT terbaru bisa mahal walaupun kabelnya tetap bisa digunakan. Perbandingan FTTH dengan teknologi lainnya. Yang pertama yaitu DSL atau Digital Subscriber Line. DSL adalah teknologi lama yang menggunakan kabel telepon tembaga untuk mengirim data. Kecepatannya sangat rendah, biasanya antara 1 sampai 20 Mbps, dan semakin jauh jarak rumah dari sentral, semakin buruk sinyalnya. Kelebihannya hanya biaya awal yang murah karena memanfaatkan infrastruktur lama, tapi kualitasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan internet masa kini. Yang kedua yaitu HFC atau Hybrid Fiber Koaksial. HFC adalah gabungan antara fiber optik di backbone dan kabel koaksial ke rumah pelanggan. Kecepatannya bisa lebih tinggi dari DSL, bisa mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Tapi karena kabel koaksial dibagi untuk beberapa rumah, kecepatannya bisa menurun saat digunakan dalam waktu bersamaan. Serta kabel koaksial masih rawan gangguan elektromagnetik. Yang ketiga yaitu 5G FWI atau Fixed Wireless Access. Teknologi ini menggunakan sinyal 5G untuk mengantarkan internet ke rumah lewat antena atau modem khusus. Dalam kondisi ideal, 5G bisa sangat cepat, bahkan sampai 1 Gbps, tapi sayangnya sinyalnya tidak stabil jika ada gangguan cuaca, gedung, atau banyak pengguna dalam satu area. Selain itu, pembangunan menara BTS dan infrastruktur 5G masih mahal dan konsumsi listriknya tinggi. Kesimpulannya yaitu, kalau kita lihat dari sisi kecepatan, stabilitas, masa depan, dan kemampuan mendukung banyak perangkat, FTTH adalah teknologi yang paling unggul. Meski memiliki kekurangan seperti biaya awal yang tinggi dan proses instalasi yang kompleks, namun semua itu sebanding dengan kualitas yang didapatkan. Sekarang, yuk kita bahas cara kerja jaringan FTTH secara umum, mulai dari pusat layanan sampai ke rumah pelanggan. Pertama, proses dimulai dari OLT atau Optical Line Terminal yang ada di kantor pusat layanan penyedia internet. OLT ini mengubah data digital menjadi sinyal optik alias cahaya, lalu mengirimkannya melalui kabel fiber optik. Sinyal optik ini berjalan menuju jaringan distribusi yang disebut ODN atau Optical Distribution Network. Disinilah ada perangkat penting yang bernama splitter optik yang berfungsi membagi satu jalur sinyal menjadi beberapa cabang untuk melayani banyak rumah sekaligus. Splitter bisa 1:8, 1:16, bahkan 1:32. Setelah itu, kabel drop fiber membawa sinyal dari splitter ke ONT atau ONU, yaitu Optical Network Terminal atau unit yang ada di rumah pelanggan. ONT ini yang akan mengubah sinyal optik menjadi sinyal listrik agar bisa digunakan oleh perangkat seperti Wi-Fi router, Smart TV, atau komputer. Sistem ini bekerja dua arah. Yang pertama ada downstream dari pusat layanan OLT ke pengguna, misalnya saat kamu streaming video. Yang kedua ada upstream dari pengguna ke pusat layanan seperti saat mengunggah file atau video ke video call. Karena sinyal dikirim dalam bentuk cahaya dan tidak melibatkan perangkat aktif di tengah jalur pada sistem PON atau Passive Optical Network, maka proses transmisi menjadi lebih cepat, stabil, dan hemat. Bayangkan saja satu serat optik tunggal bisa melayani pengguna tanpa penurunan kualitas sinyal. Bahkan saat cuaca buruk seperti hujan atau petir, koneksi tetap lancar karena tidak terganggu gelombang elektromagnetik. Jadi secara singkat, alur kerjanya adalah dari OLT ke ODN, lalu ke splitter, drop cable, ONT, lalu router, selanjutnya ke perangkat kamu. Dan karena semua proses ini sangat bergantung pada presisi, maka pemasangan pengaturan tiap komponen harus benar-benar akurat. Itulah gambaran cara kerja FTTH yang memungkinkan kita menikmati internet super cepat dan stabil langsung di rumah.
Selanjutnya yaitu adopsi FTTH di Indonesia dan tren masa depan. Yang pertama, penerapan FTTH. FTTH mulai berkembang di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Provider seperti Telkom atau IndiHome, Oxygen, MyRepublic, dan iConnect telah menjangkau jutaan pelanggan dengan koneksi yang cepat dan stabil. Namun, di pinggiran dan di desa cukup terbatas dikarenakan jalan yang sulit, biaya yang tinggi, dan jarak antar rumah yang berjauhan, sehingga menyulitkan pemasangan kabel. Kedua yaitu program pemerintah. Program pemerintah ada dua. Yang pertama, Palaparing, yaitu suatu program yang membangun backbone fiber di seluruh Indonesia. Dan yang kedua yaitu Bakti Kominfo, yaitu suatu program yang memfokuskan kepada suatu daerah yang tertinggal. Yang ketiga yaitu tantangan lokal. Meski jaringan sudah dilakukan, tetapi ada beberapa tantangan yang menghambat peluasan FTTH, seperti jarak antar rumah yang berjauhan, biaya yang tinggi, dan akses jalan yang sulit. Yang keempat yaitu tren masa depan. Teknologi XG-PON dan XGS-PON hingga 10 Gbps ke pelanggan. NG-PON 2 untuk kebutuhan industri dan data center. Interaksi dengan Wi-Fi 7, jaringan mesh, dan IoT rumah pintar. Peran FTTH dalam smart city, e-learning, e-health, dan cloud gaming. Yang kelima yaitu manfaat digital. Yang pertama, mendukung literasi digital. Yang kedua, mempercepat pendidikan daring. Dan yang ketiga, akses kesehatan jarak jauh. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang jaringan FTTH Fiber to the Home, mulai dari pengertian, cara kerja, alat yang digunakan, keunggulan, hingga implementasinya di Indonesia. Teknologi ini menjadi bukti bahwa masa depan internet akan semakin cepat, stabil, dan efisien. Dengan dukungan infrastruktur seperti FTTH, kita bisa menikmati koneksi yang jauh lebih cepat, lebih baik untuk semua aktivitas digital. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat dalam memahami pentingnya perkembangan teknologi jaringan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.